yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Tidak ada konsep dosa waris yang dijelaskan oleh Yesus. Anak kecil pun itu yang mempunyai kerajaan Allah, maksudnya mendapat warisan kerajaan Tuhan. Ini membuktikan pernyataan Yesus tidak ada yang namanya istilah dosa waris. Anak kecil pun bisa masuk surga karena dia belum berdosa, berdasarkan ajaran Yesus. Iya, betul ajaran yang Nabi Musa. Kan saya bilang tadi deh. Nah, sebentar, kita mundur ke nabi sebelumnya. Ajaran Nabi Musa, kalau Anda baca di Ulangan 24:16, janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah pula anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Semuanya menanggung dosa masing-masing. Yeskiel 18 juga dijelaskan. Orang yang berbuat dosa itulah yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah pun tidak akan ikut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan bertanggung atasnya. Ketika orang itu bertobat dan melupakan kesalahannya, dia menjalankan ketetapan Tuhan, dia itu sudah selamat. Itu yang dijelaskan oleh para nabi dan dijelaskan oleh Yesus. Tidak ada yang namanya konsep dosa waris. Semuanya selamat ketika dia bertobat. Nah, pernyataan Paulus ini justru sedang mendobrak pernyataan firman Tuhan yang dijelaskan oleh para nabi. Itu masalahnya. Kenapa para nabi sudah capek-capek menjelaskan tentang mengajarkan bertobat, ketika dia bersalah suruh bertobat, lakukan ketetapan Tuhan, perintah Tuhan. Tiba-tiba Kristen hadir berdasarkan dalil dari Paulus, surat-surat dia yang ditujukan ke Efesus, ke Roma. Cukup percaya Yesus sebagai Tuhan, mati di kayu salib, Anda selamat. Lah ini kan seolah-olah membuat sia-sia perjuangan Yesus dan para nabi sebelumnya yang mengajarkan kepada para umatnya gitu loh. Gitu. Ya, saya jawab ya. Kayaknya abang ini sentimen banget sama si Paulus deh. Tuh. Saya bukan sentimen sama Paulus, saya sedang membela pengajaran Yesus. Seandainya di situ menggunakan namanya dolar, ya pasti jangan akan kena dolar gitu loh. Ini kan masalahnya tentang pengajaran Paulus dengan pengajaran nabi-nabi. Gini bang, jawaban saya singkat aja untuk itu. Kan saya sudah bilang tadi, orang Kristen itu meyakini, mengimani kitab suci itu seluruhnya adalah firman Tuhan. Mulai dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Kalaupun Yesus tidak berbicara atau tidak misalnya berbicara langsung tentang dosa waris, atau abang bilang nggak ada bicara konsep dosa waris, tetapi kita percaya di dalam kitab-kitab lain ada dosa waris, dan kita yakini itu sebagai firman Tuhan. Itu loh, oke. Gini ya, kalau kita buka ya, gini, kita ke Yesus. Yesus bilang begini, baik di Yohanes 12, Yohanes 14, dia katakan, apa yang aku katakan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Berarti berdasarkan firman Tuhan. Jelas Yesus katakan, itu pernyataan Yesus. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Dia menyampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepada Yesus. Itu pernyataan Yesus. Kalau Paulus katakan apa? Aku berkata bukan berdasarkan firman Tuhan, melainkan berdasarkan orang bodoh yang berkeyakinan. Melainkan seorang bodoh yang berkeyakinan. Loh, pernyataan Paulus sendiri mengatakan bukan firman Tuhan. Kenapa Anda paksakan malah jadi firman Tuhan? Jadi Anda ini malah bela Paulus tapi berlebihan. Paulus bilang bukan firman Tuhan. Lah, kok Anda paksakan firman Tuhan? Gimana ceritanya ini? Sebenarnya saya bukan bela Paulus, bukan. Abang yang terlalu sentimen pada dia, gitu loh. Justru Anda terlalu sentimen. Orang Paulus bilang bukan firman Tuhan, kenapa Anda bilang firman Tuhan? Ya? Kami orang Kristen itu mempercayai 66 kitab itu seluruhnya, Bang. Nggak bisa kami hanya memegang kitab Injil aja atau perjanjian lama aja. Nggak bisa. Memang itu sudah ketetapan dan itu sudah menjadi keimanan kami gitu. Mengimani 66 kitab itu. Jadi pernyataan-pernyataan itu nggak bisa hanya separuh dari kitab ini, sementara kitab yang lain itu bertentangan. Itu masih separuh kebenaran gitu. Ya, jadi kalau kami harus misalnya ada ayat di satu sini, tapi ada ayat-ayat sana, maka itu kedua-duanya harus diterima. Gitu, nggak bisa saling menentang gitu.
Jadi abang memaksakan seperti itu. Tuh, Prosesnya. ini gimana ceritanya ini? Aduh. Paulus kan bilang, ini pernyataan Paulus. Anda percaya atau tidak? Karena Iya. Paulus Dengar. katakan, aku berkata bukan berdasarkan firman Tuhan. Iya, iya. Oke lah, itu mungkin tafsiran abang lah itu. Tapi saya yakin kalau kita misalnya, karena saya kurang begitu paham ya, misalnya saya bukan ahli kitab suci gitu, saya tahu itu. Tapi setiap ada konteksnya itu pasti. Ya. Kenapa dia menyatakan seperti itu? Apakah maksudnya seperti yang abang pikirkan di dalam pikiran abang itu? Nggak begitu orang Kristen percayai. Nggak begitu. Ustadz Alif kayaknya lagi apa? Azan. Bentar dulu ya, saya sapa dulu ya. Ada azan, ada anakku. Lanjut, Bunda. Iya. Iya. Ustadz standby aja dulu. Nanti udah siap azan, sholat, masuk lagi. Rili, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim ya, Bang? Alhamdulillah. Iya, ada yang mau disampaikan, Bang, biar kita naikkan yang pesan aja, karena narasumbernya Ustadz Alif. Mau dengar aja. Oh, di bawah Dengar dia, aja. Bang, ya? Apa Ya, ya? pendengar yang budiman aja dulu. Oh iya. Eko. Penyebar. Ya. Oke teman-teman, bagaimana kualitas suara yang ada di sana? Sebentar saya bergabung masuk ke room itu. Oke, tunggu ya sebentar, saya akan bergabung di sana ya. Tunggu. Sebelum peti mati nanti yang datang kepada kau. Jadi bagaimana dolar? Gimana ya? Udah aku jelaskan kan Kak, ya itu pengetahuan saya kan, yang saya dapatkan dari gereja. Jadi kamu percaya bahwa firman yang surat-surat yang ditulis oleh Paulus itu betul-betul murni firman Tuhan? Iyalah, percaya dong. Tuhan Harus siapa lah yang ya. pernah bertemu dengan si Paulus? Kenapa? Tuhan siapa yang pernah bertemu dengan Paulus? Tuhan siapa? Ya, Mana saya tahu Tuhan siapa? Oh, maksudnya Tuhan Yesus lah yang bertemu dengan dia waktu di apa itu, ya, kisah Rasul. bukan. Coba berapa banyak apa? Berapa banyak surat-surat Paulus itu? Itu apakah semua itu memang betul apa? Firman Tuhan? Nggak tahu aku jumlahnya berapa, tapi ya itu Roma, Korintus, Efesus, Filipi, itu surat-surat Paulus. Itu kalau kita baca di atasnya itu kan ada itu, udah dibuat surat Paulus kepada jemaat ini gitu. Sudah dimudahkan lah kita mengetahui itu kitab itu. Sudah dimudahkan. Iya kan ada kan di judulnya itu di atas itu, karena kita buka kitab Roma, surat Paulus kepada jemaat Roma, kan itu berarti itu memang karya Paulus, Paulus yang menulisnya. Bentar. Assalamualaikum, Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya lanjut Bang. Ustadz Alif lagi sholat. Ya, lanjut aja dulu. Sepertinya ini ada ajaran apa namanya? Ajaran Yesus vs ajaran Paulus nih kayaknya dibahas nih. Iya. Surat-surat Paulus itu semua adalah firman dari Tuhan. Dari mana ceritanya? Ya, dia bilang dia harus meyakini benar apa tidaknya, ya itu udah keimanan dia, itu sisanya. Sudah bawa keimanan. Dari mana ceritanya?
Aneh dari mana? User agama apa bang? Selamat sore. Selamat sore, saya Nasrani, saya dari Papua. Kebetulan bapak saya pendeta. Izin ya, aku keluar dulu ya kak ya, turun lah ya. Ntar dulu bang, ini ntar dulu. Enggak, aku naik motor ini lagi mau apa dulu, nanti aku gabung dulu ya. Ya, silakan nggak apa-apa. Iya, iya. Hati-hati. Jadi sebelum Anda pergi, dengarkan dulu 2 Korintus 11 nomor 17. Paulus sendiri berkata, apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Jadi apa yang dikatakan oleh Paulus itu bukan firman Tuhan. Paulus sendiri yang berbicara. Baca Oke. itu full, bukan setengah-setengah. Coba Anda yang baca full bang. Ya saya harus belajar ke abang. Berarti kau perlu baca. Maaf ya, aku turun dulu lah, udah ada si Andi. Ya, aku turun Ya, aja silakan. lah. Silakan kalau takut nggak apa-apa, silakan turun. Kenapa kau? Ya, nanti berdebat kami turun sama si Andi. Aku turun aja lah. Ya. Ya silakan nggak apa-apa. Baca full, jangan. Ya silakan Pak Pendeta aja yang baca full Pak Pendeta, silakan. Saya bukan pendeta. Iya. Ya. Saya masih pemuda. Anda Pak User, Anda punya Bible di situ? Juga saya ada di kantor, tapi kalau saya tidak perlu belajar Alkitab, saya harus mengerti Alkitab. Itu yang penting. Kalau boleh saya bacakan nanti Pak User menjelaskannya. Saya baca pula ya Bang ya. Oke, baik. Izin ya Bang, 2 Korintus 11 17. Apa yang 2 Korintus 11 nomor 17? Tidak bisa nomor, tidak ada pakai nomor, itu pakai ayat. Ingat dan Ayat itu nggak ada di Bible, Bang. Ayat itu nggak ada, Bang. Nah, surat Korintus. Jadi kalau Korintus bacanya bukan dari 17 saja, dari ayat 1 sampai terakhirnya supaya Anda paham. Ya. Anda udah baca nggak itu, Bang? Anda udah baca? Sekarang yang membuktikan itu siapa? Ya kalau begitu silakan Anda terangkan karena Anda udah baca. Masa saya disuruh baca semua, Bang? Jadi jangan setengah. Kalau mau gitu jangan setengah. Ya kalau gitu Abang lah yang baca full, Bang. Apa saya baca dulu, saya tanya. Ya kalau begitu Anda yang nerangin secara full. Analogisnya beda. Ya silakan beranalogi, Bang, silakan. Jadi saya tidak bisa baca karena yang punya argumen ini kan kamu. Oke, kalau gitu saya baca, boleh saya baca? Tapi aturannya tidak bisa setengah. Kalau begitu saya baca Kejadian sampai Wahyu ya, Bang? Bukan, ayat 1 sampai ayat Diskusi kok suruh membaca, Bang? Apakah ini Kristen? Tentu paham arahnya kemana. Tadi baca ketiga. Emang kalau Anda masuk gereja itu pendeta baca semua, Bang? Dibaca. Nggak ada pendeta membaca semua, Bang. Yang poin-poinnya saja dia. Kalau masuk gereja itu, Bang, yang dibaca itu ajaran kasihilah musuhmu, bayar perpuluhan, kan cuma itu, Bang. Nyanyi kita, kan gitu, Bang. Itu tidak seperti begitu, itu konyol. Nah, terus apa, Bang, dibahas di gereja kalau bukan poin-poinnya, Bang? Alkitab itu bukan datang ke gereja dulu baru nanti dibaca, tidak. Nah, sekarang Anda udah baca belum tuh Korintus? Anda udah ngerti nggak 2 Korintus 11? Sekarang saya tanya yang perlu baca supaya publik tahu, media tahu itu siapa? Ya sekarang saya tanya kepada Anda, apakah tulisan Paulus itu firman Tuhan? Apakah tulisan Paulus firman Tuhan? Kalau menurut kepercayaan saya itu firman Tuhan. Oke, saya baca ini. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh berpegang. Nah itu ya, Paulus berkata bukan firman Tuhan, Bang. Kok baca selesai supaya jalan penulisannya itu saling terkait. Kalau setengah-setengah begitu tidak. Ingat,
kita punya pengkhotbah di gereja itu, mereka pelajari dulu, baru mereka datang ke gereja khotbah. Jadi tidak hanya khotbah, Jadi Kalau gitu abang lah yang nerangin, anda luruskan yang saya baca. Saya nggak menambah, saya nggak menafsirkan, saya membaca saja. Ya anda lah yang nerangin di sini gitu loh. Anda kan sering ke gereja. Silakan bang. saya tidak mau supaya aku sendiri. Terus mau ngapain di sini? Nah, jadi begini. Nah, begini bagaimana? Buat si malakama ini kamu makan setengah saja, tidak ini harus makan semua supaya tahu. Ya, anda udah makan semua nggak? Saya bukan yang harus, saya tidak. Anda sendiri udah makan semua nggak tuh? Anda sendiri udah dimakan semua? Makan apa dulu? Tadi katanya makan Bible gitu loh. Tidak ada kata makan Bible. Tadi barusan Anda udah makan semua gitu. Jadi gini, bodohnya kamu, dolak-dalik bahasa kamu itu begitu sudah. Konyolnya kamu itu gitu. Bukannya Anda yang bodoh, Bang. 1 Korintus 4:10 apa itu, Bang? Anda bodoh karena Kristus, Bang. Aku bodoh karena aku baca tidak lengkap. Ini kenapa sih Anda mau mengeluarkan kata-kata jelek dari Bible sendiri, Bang? Abang kalau bicara itu berbicara jahat, bicara tidak baik, di Bible ada loh, Bang. Jadi begini, kau baca gini lagi. Bacanya harus jelas. Anda kalau berbicara tidak baik, di Bible ada loh, Bang. Terus mengeluarkan kata bodoh, ya Anda bodoh loh, Bang, karena Kristus. Siapa bodoh karena Kristus? Anda. Ada atas dasar apa? Ada datanya 1 Korintus 4 nomor 10. Hanya setengah-setengah itu baru kau bilang itu sudah. Ya memang begitu yang tertulis. Keliru. Jadi salah tulis itu. Kamu yang keliru, kurang. Saya membaca kok. Jauh, saya kasih tahu. Orang membaca, dia sendiri nggak punya Bible. Disuruh baca nggak mau. Kita baca tidak ditambah tidak dikurangi, dibilangi kita keliru. Anda sehat? Jadi gini, saya cuma kasih tahu sejauh mereka yang bukan Nasrani mau menyelangi. Kayaknya Anda sakit deh. Tidak akan, karena hanya orang-orang yang bertobat mengalami perjumpaan dengan Tuhan saja yang pahami setiap penulisan di Alkitab. Tuhan siapa, Bang? Seperti kau, seperti Abang udah pernah ketemu Tuhan? Abang udah pernah ketemu Tuhan? Pernah mengalami perjumpaan. Laki-laki apa perempuan itu Tuhanmu, Bang? Laki-laki atau perempuan? Pertanyaan seperti begini tuh tidak perlu dijawab, karena yang bodohnya siapa yang bodoh? Bukan saya nanya. Anda pernah ketemu Tuhan? Ya gimana model wajahnya, Bang? Ganteng nggak? Gimana model wajahnya? Ganteng? Kau tidak punya Tuhan, jadi kau bertanya gitu. Lah kan cuma nanya, Anda pernah ketemu Tuhan? Warna kulitnya gimana, Bang? Putih? Apa gimana? Manusia yang tidak mengalami Alkitab. Anda sendiri katanya ketemu Tuhan, ditanya seperti apa, Anda marah. Tuhan, saya mengalami perjumpaan. Ya, perjumpaannya gimana modelnya, laki apa perempuan? Laki apa perempuan? Itu pertanyaan itu tidak perlu dijawab, karena nggak usah dijawab. Ganteng nggak, Bang? Ganteng atau cantik? Pertanyaan ini juga orang bodoh yang bertanya. Nah, Anda yang ketemu Tuhan kok ditanya nggak mau? Atau kalau nggak mau ditanya begitu, Anda ketemu Tuhan itu saat Anda duduk minum kopi atau saat Anda tertidur? Itu orang bodoh yang bertanya. Bodoh lagi gue. Apa yang Anda lakukan atau berapa lama Anda bertemu dengan Tuhan Anda? 1 hari, 2 hari, 1 jam, 1 menit? Itu pertanyaan orang bodoh. Pertanyaan orang bodoh lagi. Apa yang Anda Anda bicarakan saat Anda ketemu dengan Tuhan? Apa yang Anda bicarakan? Apa yang Anda komunikasikan sama Tuhan Anda setelah ketemu? Ini baru bisa masuk akal sedikit pertanyaan ini. Anda sendiri yang ketemu kok nggak mau bercerita kan? Ya kasih berkisah-kisah lah sama kita, Bang. Apa kira-kira
manfaatnya Anda ketemu Tuhan seperti apa, berapa lama, apa yang Anda bicarakan gitu loh. Bang Andi, apa manfaat kamu berdoa setiap hari di masjid sana, itu manfaatnya apa? Ntar dulu Bang, jangan tanya ulang ini orang, teman kamu ketemu Tuhan loh. Kamu nanya begitu, orang tanya balik. Loh, dia nggak nanya balik. Kenapa Anda yang marah sih? Dia itu ketemu Tuhan loh. Bukan ketemu, berjumpa. Berjumpa itu sama dengan ketemu, Bang. Berjumpa itu sama dengan ketemu, Bang. Nah, sekarang nanya kan, nah bagaimana jenis kelaminnya, laki apa perempuan gitu loh. Itu pertanyaan yang konyol. Saya tidak Anda bertemu kok. Tuhan orang Kristen itu Mas. Anda kan bertemu, Bang. Kan boleh nanya gitu loh. Kamu pertanyaannya itu terus bikin dongkol kau ini. Ini temanmu sendiri yang ketemu penyebar. Boleh dong ditanya supaya kita teredukasi. Oh, seperti ini loh Tuhan Kristen yang dia temukan. Dengar dulu. Tuhan kami itu Tuhan Yesus. Sementara kalian kan sesembahannya enggak jelas. Oh, Tuhanmu anaknya Maria. Iya, sementara kalian kan gak harus sembahannya, tapi percaya dengan itu kan. Iya, nggak apa-apa, Bang. Tuhanmu kan memang anaknya Maria. Oke lah. Tidak ada wujudnya, tapi percaya. Jadi Tuhanmu namanya Yesus, berarti jadi Tuhanmu anaknya Maria, laki-laki dong kalau gitu. Pernah jadi bayi. Ya maskulin, Bang. Tuhannya orang Kristen. Ntar dulu, bro. Diam dulu. Jadi penyebar ini ternyata Tuhannya anaknya Maria, laki-laki dong kalau gitu. bisa yang Iya penyebar ya. Iya penyebar ya. Tuhanmu laki-laki ya, anaknya Maria ya. saya tidak Jangan di-mute dulu. itu. Iya, Tuhanmu anaknya Maria. Kan kamu udah ngomong tadi, Yesus. Iya pasti. Ya, kami tidak ragu-ragu. Iya, jadi Tuhanmu laki-laki ya, anaknya Maria ya. Iya, betul lah. Jadi Tuhanmu pernah mati ya? Sementara Tuhanmu seperti apa, tapi percaya dengan itu kan Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi Tuhanmu, gitu, percaya, jadi tapi penyebar, tidak tahu jadi seperti Tuhanmu, apa wujudnya. jadi Tuhanmu pernah mati ya, Bang? Dijawab dulu. Jadi Tuhanmu pernah mati ya? Kok Tuhan mati, Bang, di tiang salib? Iya. Siapa yang matikan Tuhanmu? Andi kenapa ambil judul ini? Nah, dia sendiri yang ngomong loh. Dengar Andi kenapa ambil judul ini? Yesus tidak ada kuasa. Ini gimana sih dia sendiri yang ngomong? Emang kamu yang lain marah penyebar gara-gara kau ditemam pada marah nih. Dengar dulu, skenario kan harus mati tuh Yesus itu. Iya, berarti Tuhanmu pernah mati. Iya. Siapa yang bunuh Tuhanmu? Kenapa Anda mesti repot dengan itu? Siapa yang bunuh Tuhanmu? Sekarang kalian Saya nanya baik-baik lu. Kalau kami kritisi imammu nanti penistaan. Kok jangan ada yang menista dong. Nggak boleh menista, bro. Nggak boleh. Kami kini kritisi. Bro, nggak boleh menista. Santai aja. Nggak boleh menista. Kenapa kalian kritisi Yesus itu sementara Yesus itu siapa yang kritisi? Kamu sendiri yang bicara dari awal. Tuhanmu adalah kamu sendiri mengatakan Tuhanmu adalah Yesus. Jadi artinya Yesus ini kan anaknya Maria. Berarti Tuhanmu itu anaknya Maria. Kenapa mesti ragu? Betul. Gimana sih lu? Kenapa mesti ragu? Andi Celebes. Jadi kalau Tuhanmu itu anaknya Tuhan kami, ya kalau Tuhanmu anaknya Maria, berarti Tuhanmu pernah mati di tiang salib. Tuhan Anda itu siapa? Iya, Tapi Tuhan gitu loh. percaya dengan itu. Apa Satu-satu yang bicara. Kenapa paling seruduk begini? Satu-satu saya sama penyebar dulu, yang lain diam dulu. Host kerja host. 1000%. Saya sama penyebar dulu ini. Mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. 1000% mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Apa yang mau kamu sejak kapan Yesus adalah Tuhan? Sejak kapan? Ya, dia turun ke lahir dan Yesus sudah tetap sebelum dia lahir, dia udah dinubuatkan itu melalui masih awan-awan Tuhan dan siapa yang menubuatkan Yesus Tuhan? Allah Bapa itu udah menubuatkan melalui Kok ada malaikat Jibril. Tuhan kamu ada berapa sih? Bapak apa Yesus? Bunda Maria. Tuhan kamu ada berapa? Ada Bapak, ada Yesus. Kalau kamu ngerti berarti kamu sampai berbusa juga mulut kami tidak kalian akan bisa terima. Karena ngomong tadi, bro. Kristen karena Tuhanmu kan dinubuatkan oleh Bapa. Kok Tuhan dinubuatkan gitu loh? Kok bisa ada Tuhan dinubuatkan?
Ya memang kalau logika Islam tidak akan bisa terima. Bukalah kacamatamu. Jadi Tuhanmu ada berapa? Buka kacamatamu, pakai kacamata. Enggak, Tuhan kamu ada berapa? Itu biar bisa terima. Ada Bapak, ada Yesus. Yang Tuhan yang mana ini? Bapak atau Yesus yang Tuhan? Allah Bapa itu kan tidak berwujud, Andi. Ya, terus yang mana yang kau tuhankan? Cuma Yesus doang yang pernah melihat itu. Terus yang kau Tuhan, terus yang kau tuhankan yang tidak terwujud atau yang berwujud yang kau tuhankan? Kami dengar dulu, kami kalau berdoa juga kepada Allah Bapa melalui Yesus Kristus, itu ajaran Yesus. Berarti Tuhanmu banyak. Ada Yesus, ada Bapa. Kenapa banyak kali yang Tuhan berwujud itu? Maksudnya jangan gimana? Jangan logika kamu mengimani Kristen. Itu yang enggak sinkron, enggak. Saya ini enggak ketemu. Saya ini enggak berpendapat. Saya ini bertanya. Saya enggak berpendapat loh. Saya bertanya kepada Anda. Maka saya pertanyaannya adalah kamu buka kacamata. Pertanyaannya adalah Tuhan yang kau sembah siapa? Bapa, Yesus atau Roh Kudus? Yang mana yang kau sembah di antara ketiga nama yang saya sebut? Saya nggak berpendapat loh. Yang mana yang kau sembah? Allah Bapa. Kalau kita berdoa kepada Allah Bapa itu melalui Yesus. Saya nggak nanya itu. Pertanyaannya sederhana. Yang manakah yang kau sembah sebagai Tuhan? Bapa, Yesus, Roh Kudus. Yang mana yang kau sembah? Itu satu kesatuan itu, Andi. Oh, berarti tiga bersatu. Satu kesatuan itu. Karena Allah Bapa itu tidak berwujud. Kesatuan itu satu atau banyak? Sekarang gini aja. Kesatuan tanpa roh. Sesembah kamu aja tidak kau jelas. Kok ada kesatuan itu loh? Itu dia jangan pindah dulu. Kau kelarkan dulu. Gampang kalau kita mau kelarkan dulu ini. Jadi kalau di antara kesatuan itu apa-apa yang menyatu di sana? Ya, Anda belum percaya itu, Anda mengerti namanya Tritunggal itu. Ya, diam dulu enggak. Tritunggal apa sih Tritunggal? Tritunggal kan tiga, Bang. Sesembahan seperti apa? Tapi kau percaya? Itu lebih sengklet namanya itu. Kalau saya ikutin logika kamu. Saya ini percaya nggak berlogika loh. Menghidupkan orang mati. Orang mati kok susah amat. Penyebar kau diam dulu penyebar. Ini yang maju satu lagi nih. Yang si Lingge dulu ini maju dulu nih. Lingge, Tuhan kamu ada berapa? Begini, Andi, kami mau menjelaskan tentang Tritunggal itu dengan cara bagaimanapun Anda tidak bisa mengerti karena Anda belum percaya Yesus. Ya sekarang kalau Anda mengerti, saya tanya Tuhan Anda berapa? Itu pun tidak akan pernah kamu memahami karena Anda belum bisa memahami. Bagaimana saya memahami? Anda sendiri belum jawab. Begini, bagaimanapun kamu kan hanya melihat kemanusiaan Yesus, jadi saya nggak pernah melihat Yesus. Saya bertanya, Tuhan kamu ada berapa? Ya satu dong. Satu, namanya siapa kalau satu? Ya Allah, Yesus itu sendiri. Oh jadi Allah adalah Yesus? Iya. Jadi anaknya Maria siapa? Yesus. Bukan Allah? Enggak biarin. Ya sama Allah juga. Allah adalah Yesus. Oke. Mana lebih tua Maria daripada Yesus? Yesus. Siapa nama anak Maria? Yesus. Jadi lebih tua anak daripada ibu? Iya betul. Itu dia bereinkarnasi dari Allah menjadi manusia. Lebih tua Maria dari agama. Lebih tua. Lingga dia diam dulu. Ini pintar ini satu nih. Jadi lebih tua Yesus daripada Maria ya? Dia mengerti enggak? Yesus itu. Iya ngerti. Yesus itu ada sebelum. Iya ngerti. Kamu baca kalau baca Alkitab jangan sepotong-sepotong. Iya bang, saya ngerti bang. Yang menciptakan Maria siapa bang? Yesus. Jadi anak menciptakan ibu. Iya betul. Tuhannya Maria siapa? Yesus, Allah itu sendiri. Oh Yesus, Tuhannya Maria Yesus. Iya betul. Jadi Tuhannya Maria, anaknya Maria. Apa orang ini kurang paham ya dengan apa? Coba diulang lagi coba. Kurang paham. Ya. Tuhannya Maria siapa? Itu Allah menjelma menjadi manusia. Tuhannya Maria siapa? Allah menjelma menjadi manusia. Enggak, bukan itu yang saya tanya. Tuhannya Maria siapa? Kamu ngerti enggak Allah menjelma menjadi manusia? Iya ngerti. Ngapain kamu bertanya kalau kamu mengerti? Iya makanya saya tanya Tuhannya Maria siapa?
Tuhannya Maria Yesus sendiri. Ya, Tuhannya Maria Yesus. Dari tadi lo dia tanya ulang-ulang. Aduh. Jadi anaknya Maria Yesus gitu ya? Iya betul. Jadi anaknya Maria adalah Tuhannya Maria. Iya betul. Itu dalam wujud manusia. Itu dalam wujud manusia. Ya. Pernah nggak Maria menyembah anaknya? Pertanyaan apa ini? Lo katanya Tuhannya Maria adalah Yesus. Dia keliru. Loh, Nggak, yang ngomong sama aja kita jelasin nggak bakalan diterima dia mencari kejelekannya aja. Dalam pelayanan Yesus, Maria tetap ikut. Pertanyaan saya adalah, pernah nggak Maria menyembah Yesus? Pernah menyembah. Jadi mana datanya Maria menyembah Yesus? Di mana? Dalam pelayanan Yesus, Maria selalu sama-sama dengan dia. Saya nggak nanya dia pelayanan. Pernah nggak Maria menyembah anaknya? Menurut kamu menyembah itu hanya bukan duduk berdoa, bukan itu, tapi ikut dia juga, itu bagian dari menyembah. Iya, oke, ikut. Pernah nggak, ada nggak datanya di Bible Maria pernah menyembah anaknya sebagai Tuhan? Jangan ladenin dia bodoh. Dia keliru. Yang bodoh itu yang bodoh itu mengakui seorang sebagai nabi tapi tidak ada orang yang melihat. Yang bodoh. Yang bodoh itu menurut Paulus Kristen. 1 Korintus 4:10 coba dibaca, Bang. Anda bodoh itu karena Kristus, Bang. Tertulis loh itu, Bang. Jangan mengeluarkan kata bodoh. Ya, baca dong kamu yang bilang. Iya, saya baca nih. Saya baca ya. Ya. Kami baca bodoh dari ayat 1 sampai ayat terakhir Korintus. Jadi dibaca Kejadian sampai Wahyu ya. Tidak, ayat, paham ayat. Jadi baca semua nih. Ayat enggak? Kamu paham ayat enggak? Paham. Loh, paham kok kamu suruh baca dari Wahyu sampai ini? Ya katanya suruh baca semua tadi. Astaga. Dibaca semua nih. Berarti anda nggak pernah baca Bible dong kalau nggak tahu yang saya baca. Mesti anda sigap langsung menjawab kalau anda pernah baca Bible. Alkitab itu ada. Kambelian, kamu punya Bible nggak di situ? Mestinya kamu yang baca dong. Kamu kan paling malas baca Bible. Kenapa kalian ini Kristen? Ayatnya. Kenapa kalian ini Kristen? Paling malas baca Bible. Paling malas baca Bible. Kita yang baca, kamu nggak bisa baca sendiri. Apa? Saya udah ayat mana? Ya, baca Bang. 1 Korintus 4:10, Bang. Baca dari ayat 1. Yang lain diam dulu. Yang lain diam. 1 Korintus 4:10, Bang. Silakan Bang, udah nemu Bang linknya. Jadi mau tanya maksudnya pertanyaan ini bagaimana ayat ini? Anda baca dulu baru saya tanya gitu loh. Udah bisa baca Bang? Ya. Dari Abang tanya apa? Jadi Bang Handi, dari ayat ini. Ya. izin dulu, Bang Handi, saya jauh dari perangkat ya, di sini sudah asar. Ya, ini moderatornya Bang Handi dengan Bang Ardiansa. Iya, nggak apa-apa. Santai aja. Ya. Bang Lingge, baca dulu Bang Lingge. 1 Korintus 4:10, Bang. Bukan, kami mau tanya pertanyaanmu seperti apa supaya kami jawab. Tadi ada orang, ini dengerin Bang. Tadi ada orang mengeluarkan kata bodoh kepada saya. Ternyata di Biblemu ada kata bodoh. Coba Anda bacakan. Halo. Itu tidak masuk akal. Kenapa Anda malas membaca? Tolong bacalah Bang. Bacalah. Itu tidak masuk akal. Jadi mau menutupi kebodohannya. Jadi 1 Korintus 4:10 itu tidak masuk akal. Jadi kamu mau mengatakan kami bodoh hanya berdasarkan ayat ini, begitu? Lah tertulis Bang. Makanya aku baca dari atas. Jadi tertulis lu. Bodoh berdasarkan ayat ini. Ya baca aja dulu Bang, biar orang dengerin. Coba dibaca Bang. Kenapa takut membaca? Kok tidak takut? Ya bacalah kalau nggak takut. Pertanyaanmu itu aneh sekali gitu. Loh, bacalah. Kenapa sih takut baca Bang? Itu membaca satu ayat saja mungkin. Tolonglah baca Bang. Kenapa? Jangan malu membaca Bible Bang. Jangan malu, semangat. Baca Bang, tolong Bang, baca Bang.
Coba pertanyaan ini seperti Kami bodoh karena Kristus itu bacaannya. Iya, itu kalau baca dari bab Ardian, ayat sekian sampai sekian. Bang Di, Nggak aku bisa mau dicoba perjalanan hanya ke rumah satu sakit dulu. ayat. Lanjut dulu Bang Di. Begitu. Terus baca beberapa ayat, Bang? Loh, kamu tahu nggak ada Korintus dari ayat berapa sampai ke ayat berapa? Ya udah kalau begitu Lingga suruh baca Kalau lah. kamu tahu baca. Ya Lingga Enggak, bacain kamu semua. sendiri yang baca. Kamu Ya. kan sok paham tentang Kok kamu nyuruh-nyuruh Jadi perintah kamu orang sendiri sih? yang baca dong. Kamu sendiri nggak bisa baca, nyuruh orang. Gimana kamu ini? Ya kan kamu sendiri yang tahu bilangnya. Saya udah baca tadi. Kamu enggak pernah baca di situ. Kami bodoh karena Kristus. Saya udah baca tuh. Kan satu ayat aja yang kamu Ya baca. terserah saya sama wasnya satu kok. Ya Kenapa itu kamu maksa? goblok, kamunya yang goblok. Woi, jangan emosi dong. Saya enggak emosi. Goblok. Ngapain Saya saya baca emosi? ya. itu sudah nanya kamu 1 Korintus 4 nomor 10. Kami Dari bodoh ayat oleh sampai karena ayat terakhir itu adalah Kristus, satu kesatuan. tetapi kamu arif dalam Kristus. Saya ulang lagi. Kami bodoh, kami bodoh, kami bodoh Kamu ulang oleh 10 kali karena sampai 1000 kali pun. Kristus. Tapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah tapi kamu kuat. Kamu mulia tetapi kami hina. Hina dan bodoh, Bang, karena Kristus. Gimana? Saya baca lu. Saya nggak nambahin, saya nggak ngurangin. Ayo. Baca dari ayat 1 dong. Ya, saya maunya baca itu doang. Kenapa kamu maksa saya? Nah, Iya, inilah begini, kebodohannya nah. dia. Lo kalau tidak membaca Andi. kamu sendiri nggak bisa ngapa-ngapa. Andi, Kebodohannya dia Iya. itu karena dia hanya Silakan, Bang. mencoba mau satu memahami ayat. suatu ayat dalam Alkitab, mau memahami suatu ayat dalam Alkitab, itu bukan hanya satu teks ini, lalu kita mau merenungkan, menyampaikan begitu. Kita harus membaca ayat yang sebelum dan sesudah. Ya kalau begitu Abang Lingga, tolong Abang yang baca, tolong Abang yang jelaskan sama kita di sini. Jadi Silakan, Anda Bang. tidak bisa mengatakan kami yang bodoh, seakan-akan orang Kristen itu bodoh karena ayat itu tidak bisa begitu. Kan orang Lihat tertulis teksnya. begitu, Bang. Kan tertulis, Bang. Oke, saya kasih Iya, memang tertulis. Yang orang yang ngeyel begini ini coba dia telepon Christian Friend gitu. Kan tertulis, Bang, Pasti begitu. dibikin malu orang-orang begini. Tertulis, Bang, lo itu. Oke, saya kasih pemahaman sama dia. Ntar dulu, user. Kamu nggak punya Bible kau di kantor kan, user? Kau juga klaim kau nggak punya Bible kau di kantor kan? Ya sekarang Pak Lingga, apa maksudnya itu, Bang? Coba Mbak terangkan, silakan. Maksud tujuan itu biarlah Kamu nggak pernah membaca itu, user. Kamu nggak punya Bible, Pak Lingga yang punya. Jadi nanti kau salah ngomong pula lagi. Kau nggak punya Bible, kau ngomong. Yang punya Bible di sini Pak Lingga. Silakan Pak Lingga. tidak, tapi saya tidak mau baca buat kamu seperti pertanyaan bodoh seperti itu. Ya kenapa kamu malas baca Bible sih? Karena bodoh. Kenapa malas baca Bible? Kenapa, Bang? Karena korang pertanyaan bodoh. Seperti saya beli nasi 2.000 dulu. Loh, saya ini membaca loh. Saya nggak menambah, nggak dikurangi. Kenapa Anda, saya baca Bible, kenapa Anda yang marah-marah? Yang murah. Mestinya Anda punya tugas menjelaskan di sana apa maksudnya gitu loh. Jadi begini, Kenapa jadi marah? bodoh itu biarlah supaya hikmat Tuhan bertambah dalam hidup kami, dalam pengharapan kami, dalam pemikiran kami, bukan hikmat-hikmat kita bodoh secara jasmani, fisik, tidak. Pemahamannya biar kuasa Tuhan, hikmat Tuhan yang ada lebih dari kita, dan kita tidak bisa tunjukkan bahwa kita ini pintar, tapi hikmat Tuhan yang lebih. Itu Oh jadi nih bodoh itu nikmat Tuhan ya, Bang? bukan nikmat, bodoh hikmat. Telinga. Oh bodoh itu adalah hikmat. Bukan, kau bodoh sekali. Ya terus bodoh itu maksudnya apa? Maaf bro, itu dia tuh cuman ingin menjelekan aja. Lo kok ingin menjelekkan Dia orang tidak nanya mau kok. memahami. Memang betul. Dia mau memahami tapi versinya dia begitu. Orang nanya kok, gimana bro? Apa maksudnya bodoh di situ? Bodoh sekali. Begini, Ya silakan. itu kata Paulus kepada jemaat, dia mengatakan begini, kami ini dianggap bodoh, kami ini dianggap tidak bisa. Jangan ditambahin, Bang. Nggak ada kata dianggap.
Jangan ditambahin. Ayat belum harus baca. Itu yang saya bilang. Kalau Anda mau memahami ayat Alkitab, harus memahami dulu teks sebelum dan sesudah. Bagaimana mau satu? Ya udah, abang terangkan deh. Baru bilang ini. Ya udah, abang terangkan, kami diam mendengarkan, bang. Apa maksudnya? Silakan, bang. Antikris, Lucifer kau. Silakan bang, apa yang nerangkan, kita dengerin gitu. Santai bang, makanya jangan keluarkan kata-kata bodoh. Jadi nggak enak dengernya karena di Bible Anda ada. Kau sama seperti Lucifer. Anda tadi yang mengeluarkan kata itu loh. Jadi makanya saya kasih. Ternyata Anda memakai data itu. Jadi jangan, kalau diskusi itu jangan mengeluarkan kata-kata tidak baik. Karena di Bible ada semua. Itu loh maksudnya bang. Jadi diskusi itu bahasa flat aja, santai. Jangan mengeluarkan kata-kata yang nggak baik. Karena semua kata-kata yang nggak baik yang Anda keluarkan di Bible itu ada. Saya belum menjawab. Mana lo? Tidak masuk di akal sehat. Yang nama terminalnya. Ya, mengeluarkan kata binatang di Bible ada. Mengeluarkan kata bodoh di Bible ada. Mengeluarkan kata sundal di Bible ada. Jadi semua di Bible ada loh bang. Makanya hindarilah kata-kata kasar. Nah, boleh dong saya berpendapat. Jangan-jangan Bible yang mengajari Anda demikian. Tidak sopan dalam diskusi. Gitu loh, orang berargumentasi baik-baik, santai kita. Anda mengatakan saya bodoh, saya tolol. Loh, kalau begitu berarti Anda belajar dari Bible dong. Jadi makanya jangan mengeluarkan kata-kata aneh. Saya kasih data di Bible. Itu. Saya dari tadi lo sopan, menghormati teman-teman kita di sini. Tiba-tiba mengatakan saya begitu. Diskusi itu bang, jangan baper, jangan emosi, santai aja. Kita maklumi kok Anda Kristen, mari kita bersahabat, toleransi antar umat beragama, gitu loh, tidak saling mengganggu. Itu maksudnya diskusi. Anda bertanya tentang Islam ya kita jawab, kita bertanya tentang Kristen Anda jawab, tapi jangan emosi mengeluarkan kata-kata menyerang personal, gak baik itu. Itu loh Pak Lingga. Akhirnya teman Anda satu saat persatu kabur tuh. Itu loh. Oke. Ustaz Alif, assalamualaikum Ustaz. Maaf nih Ustaz nih. Ustaz Alif, udah selesai tugasku. Ada kucing naik, siapa sih? Oh ada kucing. Siapa Ham? Ya, ponakan. Ya udah di-mute bang. Muslim apa Kristen bang? Muslim. Aku nyimak aja di bawah, dia turun dah. Ya. Oh ya turun lah bang. Turun bang. Ya. Naikkan yang Kristen aja. Jadi kita di sini membuka diskusi persaudaraan. Kita ini loh sebangsa dan setanah air, saling menghormati satu sama lain. Jangan ada di dalam kepala kita unsur ingin menista, gitu loh. Makanya jangan mengeluarkan. Iya bang. Kamu kan tadi ngomong tidak menista agama, tapi kenapa harus dibuat kontes dengan judul yang seperti itu? Yesus tidak ada kuasa. Itu namanya penistaan agama. Gimana penista agamanya bang? Ini bang ya. Saya ini juga, kita di Indonesia kan hidup ya berdasarkan Pancasila kan. Jangan yang merasa sama-sama ini nggak boleh saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Betul. Ini kan saya juga di sini, saya juga punya saudara-saudara, ada yang dari Muslim, ada yang dari Kristen. Banyak, saya sebagai Kristen, teman-teman juga ada banyak yang Muslim tapi nggak dengan cara yang seperti ini. Artinya kalau berdebat yang seperti ini, saya juga pernah bicara dengan teman saya yang beda lah, dia Muslim, tapi dia bilang kalau yang berdebat yang begitu
Itu adalah orang yang langsung aja ke topiknya bang. Di mana menistanya? Di mana? Langsung aja bang. Bang nggak usah bercerita pengalaman. Di mana menistanya? Apa? Di mana menistanya? Itu saya kan yang saya tanya itu kan Yesus tidak ada kuasa itu kan. Oke. Yesus memang di muka bumi ini dan judul yang Oke. Sekarang Yesus di muka bumi ini dia berkuasa di mana bang? Di mana? Yesus waktu di muka bumi ini, waktu ada di muka bumi ini, umurnya 33 tahun lah, setengah gitu ya. Memang dia pernah berkuasa di mana bang? Ya berkuasanya banyak melakukan apa itu bang? Bisa penyembuhan orang sakit disembuhkan. Bang, Anda tahu nggak bang? Anda tahu nggak bang? Negara Yesus itu dikuasai oleh penjajah bang. Jadi yang berkuasa di zaman Yesus itu penjajah bang, tentara Romawi bang. Itu data loh bang. Yang jadi menguasai pemerintahan waktu itu tentara Romawi bang. Negaranya Yesus dijajah bang. Manusia, tapi kuasanya itu di mana dia memberitakan firman untuk itu data loh itu bang. Jadi nggak ada penistaan di situ. Itu tujuan visi. Yesus itu nggak bisa melawan penjajah bang. Kenapa? Dia punya hanya 12 murid. Jadi nggak bisa melawan penjajah. Dia nggak punya persenjataannya yang mumpuni, alutsista yang mumpuni. Dia hanya membawa pedang. Itu pun pedang yang dia beli bang. Dia harus jual jubah dulu gitu loh. Nah, bagaimana mau melawan penjajah? Itu sekarang abang tanya begitu. Sekarang saya tanya, Nabi Muhammad punya kuasa nggak? Nabi Muhammad SAW sangat menguasai daratan Jazirah Arab waktu itu. Dia yang memimpin perang. Kemudian semua perang dia menangkan begitu. Jelas bang dia berkuasa di zaman itu. Jawabannya asik kan bang? Berkuasanya seperti apa? Dia berkuasa di Jazirah Arab menjadi pemimpin. Pemimpin apa? Pemimpin perang. Yang menjajah negerinya dia yang memimpin perang. Itu namanya menguasai bang. Ya pemimpin perang berarti orang-orang yang bersifat ini loh, kejahatan, yang ingin membuat kejahatan loh. Oh perang itu memang kejahatan, menumpas kejahatan. Gitu loh. Mas, awas kau blunder sendiri ya Allah Tuhan. Perang itu bang memberantas kejahatan. Ini maksud Tuhan itu berkuasa itu melakukan mujizat-mujizat, melakukan kebaikan supaya manusia bertobat dan melihat hal-hal yang baik. Bukan berarti berkuasa lalu Tuhan kami mempunyai pedang senjata lalu dia berperang membunuh banyak manusia. Enggak begitu. Ibu, kuasa Tuhan itu bukan begitu Bang. Apa yang dikuasai? Dengerin bu, berkuasa lalu memimpin perang lah. Bu, apa yang dikuasai Yesus waktu dia bayi bu? Apa yang dikuasai Yesus waktu dia bayi? Kan Yesus maha kuasa tuh. Apa yang dikuasai Yesus waktu dia bayi bu? Ya tadi saya sudah menjelaskan. Anda saja yang kurang paham. Dijawab dulu pertanyaan saya. Saya tadi pertanyaan Anda saya jawab. Nah sekarang pertanyaan saya lagi Anda jawab. Apa yang dikuasai Yesus waktu Yesus bayi? Dijawab dong, gantian jawabnya. Anda bertanya gampang gue jawab sesuai fakta gitu loh. Ya, apa yang dikuasai Yesus waktu dia bayi? Silakan. Jangan diem dong, jawab dong. Jawab sesuai fakta gitu loh. Yesus maha kuasa. Menjawab, tapi dimut terus. Yang ya apa? Siapa? Ya silakan. Pertanyaannya apa yang Anda mau jawab tadi? Pertanyaannya apa? Sekarang saya mau bertanya. Giliran saya dong. Konten yang seperti ini. Giliran saya. Apa yang dikuasai? Suruh istri Anda yang jawab di belakang. Apa yang dikuasai Yesus waktu Yesus bayi? Suruh istri Anda yang jawab. Istilahnya kan lebih pintar tuh. Sudah dijawab. Cuma moderator Anda itu yang mut-mut terus. Jadi nggak. Apa jawabannya? Belum pernah itu. Apa? Bu, jawab bu. Apa yang dikuasai Yesus? Karena Anda nggak nangkap. Enggak jawab. Coba ya. Habis ini Anda jawab. Apa yang dikuasai? Dengerin dulu pertanyaannya. Apa yang dikuasai Yesus waktu Yesus bayi? Nah, suruh istri Anda jawab, silakan. 1, 2, 3, Bang Andi. 4, 5. Angkat bendera putih kalau nggak sanggup jawab. Pakai iman itu jamatnya Bang Andi.
Istri Anda tadi ngerocos loh. Jawablah, ayo, jawab. Lah, kalau kamu ngomong kita punya, kenapa kita nggak berani ngerocos ke kau? Ya jawab Bu Ngomong itu. saja seenak-enak jidatnya kau tuh. Ya Ibu nggak bisa menjawab loh. Coba kamu baca deh kembali tuh 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-12 di situ tuh. Firman kami mengajarkan kami melakukan pekerjaan tangan yang berat, kalau kami dimaki kami memberkati. Orang nggak nanya itu kok. Sekalian baca aja dari nomor 10-nya Bu. Kenapa langsung ke 12? Baca dari atas kalian Bu. Jangan baca dikit-dikit. Sebelum ke 12 Bu, baca dulu nomor 10-nya. 1 Korintus 4:10 coba baca dulu dari baru ke bawah. Jangan comot-comot. Jangan comot-comot. Moderator Anda tuh nggak jelas. Dijelaskan Timur, jelaskan Timur enggak. Lo orang nanya apa kok jawab apa? Apa yang dikuasai Yesus waktu bayi? Kenapa lu jawab di Korintus? Nah, tadi kan kau baca, kau tadi kan menjelaskan tentang ayat kami yang cuma satu doang yang kamu baca. Ya coba Terus baca kamu dari atas coba. tentang yang ayat itu sebenarnya Anda bacakan semua dari atas sampai ke bawah di dalam perikop itu tentang rendahkanlah dirimu. Nah, jadi kamu ini sebenarnya kamu manusia yang harusnya rendah hati, rendah diri. Jangan menganggap bahwa kamu ini mempunyai kuasa daripada Tuhan. Tuhan kita tuh satu. Tuhan itu yang menciptakan kita manusia. Seharusnya kita menyembah Tuhan dengan cara kita yang benar, bukan untuk menjatuhkan manusia, bukan menjatuhkan Tuhan kita. Nah, itu ada tertulis Ibu, di situ ada tertulis. Di situ ada tertulis, kami bodoh karena Kristus. Maksudnya apa itu? Itu dulu lu jelaskan, Bu. Maksudnya apa itu? Lu jangan lompatin dong. Ayo, apa maksudnya itu kami bodoh karena Kristus? Maksudnya apa itu? Jangan dicomot-comot. Langsung main 12 aja, 10 lewat. Gimana sih? Ayo. Ngerocos saja Ibu ini. Nomor 10-nya nggak dibaca. Kacau kamu Baca dong 10-nya dulu, baru ke bawah gitu loh. Kan pertanyaannya, kok ada di situ kami bodoh karena Kristus? Apa maksudnya itu loh? Kamu menyesatkan banyak orang itu. Loh, saya membaca kok. Ingat ya, saya kasih. Kamu udah punya istri belum ya? Yesus nggak punya istri, Bu. Kamu udah punya istri belum? Udah punya anak belum? Ingat Yesus nggak punya istri. Kamu dan istri kamu itu mencontohi sikap seorang suami. Kalau suami mempunyai keteladanan pemimpin yang baik, maka suami istrimu akan istri dan anak-anakmu belajar dari seorang bapak, seorang ayah. Yang gue tanya. Tapi kalau mereka Yesus itu nggak punya istri, nggak punya anak, Bu. Kalau saya jadi istri, saya malu punya suami kayak kau begini nih. Kalau saya punya istri kayak Ibu, lebih biasa aku berhidup-hidup. Ngapain menyembah anak orang? Tapi kabur dia. Bu, kalau gue punya istri kayak lu, Bu, kalau gue punya istri kayak lu, menyembah anak orang, yang mending gue gantung di pohon, Bu. Serem kan? Kacau. Main kata-kata sama gua. Emosi dia kalau diskusi, kenapa sih pada emosi gitu loh. Kalau nggak kuat mental jangan naik, aja mencurhat gitu. Lain ditanya, lain dijawab. Aduh. Ada 5 tadi naik silver ganti emosi. Jangan emosi kalau diskusi, brother. Santai. Kita ini udah terlatih gitu loh. Setiap Anda menyerang personal, mengeluarkan kata-kata kotor, ya di Bible ada jadinya. Ngomongin ke istri segala lagi, apa hubungannya coba? Mentang-mentang dia naik suami istri, jangan-jangan ini orang nggak rukun nih. Habis itu dia berantem. Habis ini dia berantem tuh berdua. Lu sih mah katanya, main ngerocos saja. Malu gua sebagai suami. Kata istrinya, lu sih sebagai suami diam aja ditanya. Kata suaminya, lu juga sih ditanya apa jawab apa. Nah gitu berantem dia. Tunggu ya, tunggu dulu. Saya menerima laporan nih. Menurut analisa buku Tatang Sutarman, ribut di ruang tamu. Ribut dia di ruang tamu. Nggak dikasih uang jajan dia itu. Sampai sekarang buku karangan Tatang Sutarman nggak terbit-terbit dong, ini gimana?
Belum bisa bang. Saya kalau mengeluarkan buku saya bang, saya bisa kaya raya. Banyak orang sudah 17.622.500 orang mau membelinya bang. Saya nggak mau merilis dulu. Mengguncang dunia fantasi. Kalau buku itu saya rilis, gitu loh. Soalnya nanti kalau dijual buku itu perlu pendampingan membacanya, gitu loh. Bisa negatif, bisa positif, jadi berbahaya kalau diluncurkan. Makanya saya nggak mau meluncurkan itu, bang. Misalnya ada hal-hal yang aneh, ya orang bisa membawa hal negatif gitu. Kayak tadi itu loh, suami istri ribut di sini. Kata suaminya, ibu sih jawabnya nggak nyambung, rocos aja. Kata istrinya, bapak sih diem aja ditanya, yang penting jawab pak, memalukan gitu loh. Kata bapaknya, nggak boleh begitu bu, asal jawab ngerocos. Ribut dia berdua. Kata suaminya, tanya aja lu seneng sama Andi Selebes. Kata istrinya, siapa juga yang seneng sama Andi Selebes? Tapi bahasa-bahasamu itu loh, kenapa membahas suami istri? Gitu loh, kan gak enak. Malah sampai sekarang ribut loh. No. Kunci dongkrak tuh, kunci dongkrak. Buset dah. Melayang kunci dongkrak. Waduh. Bu, kalau lu ribut jangan bawa-bawa gua ya. Lu sendiri lo yang mulai. Dia di bawah itu Bang Andi. Lu gue jadi ketawa deh itu. Aduh, tapping dia tuh. Ya. Tapping dia ya? Apa katanya? Tapping. Waduh, kata netizen ada panci melayang, gelas melayang, piring melayang, buset deh. Hati-hati bu, kompor meleduk. Bang Andi dia tahu katanya. Hati-hati bu. Lagian orang suaminya yang debat, diskusi, istrinya ngerocos. Itu kan namanya tidak sopan sama suami. Istri itu kalau suami lagi diskusi, buatkan kopi dia. Jangan ikut ngerocos. Seakan-akan lu gak percaya ilmu suamimu gitu loh. Itu namanya lu menganggap remeh suamimu. Berilah dia yang bicara. Minimal kamu kasih data, bikinin kopi gitu loh. Kamu yang ambil alih mic-nya. Itu namanya melanggar emansipasi laki-laki dalam berbicara. Istri itu nggak boleh begitu bu, main serobot gitu loh. Gua kalau punya istri kayak gini, gua kandangin tuh Yuari. Gua kandangin bu. Karena itu bang, dia nanya tadi, udah nikah belum? Marah lah lakinya ya kan? Iya. Apa maksudnya biniku naik? Kalau gua bilang kalau gua bilang bujangan, lu naksir sama gua. Memang suara saya menggelitik sih memang. Suara saya kalau ngomong gimana gitu. Makanya itu saya itu nggak mau memperbaiki suara. Kasihan istri-istri orang gitu loh. Termasuk istri, aduh Pak, mohon maaf ya Pak ya. Saya nggak ada niat loh. Istri Anda yang punya niat loh. Maaf ya Pak ya. Suaminya mau dicerai bang katanya. Adapun misalnya kalau saya ingin beristri lagi bang, ya pasti cari yang seiman lah. Masa saya mencari istri yang menyembah anak orang bang? Nggak mungkin lah. Kecuali dia mau bersahadat dulu gitu, baru saya didik deh gitu loh. Tapi itu pun saya ini yang tidak ngerocos gitu loh. Sulit nyembuhin itu penyakit itu. Orang suami lagi ngomong ngerocos saja. Tuh ribut lagi tuh di bawah tuh, ribut lagi tuh. Melayang, panci melayang. Wah gayung pecah. Aku kamar mandi ambil air, gayung dilempar, buset. Bu, kasihan gayung itu nggak ada salahnya. Buset, sabun ditumpahin. Ini lu mau mandi apa lu berantem sih? Bu, jangan ke dapur bu. Kalau ke dapur, aduh, banyak benda-benda tajam jangan dipakai itu ya bu ya.
berantem suami istri itu boleh-boleh saja. Tapi ada batas-batas kewajaran. Hormatilah suamimu, Bu. Kalau dia berbicara, ya sudah. Ibu di belakang aja nyantai, bikinin kopi itu aja ya. Saya doakan ibu sama suami ibu, ya rukun-rukun selalu ya. Didik anakmu baik-baik gitu. Oh, Dio. Pulang Ya. nih. Kemari. So, kemari kau nih. Oh, kenapa mau nih? Bicara apa ngana di mari? Tuh. Jupri, siapa ngana dang? Ngana soba ku sedo ngana di. Itu tadi tuh yang YouTube itu tuh pendeta itu Bang Andi. Tapi kenapa dia kabur ya? Dia minta naik lagi. Saya pikir dia diturunkan sama moderator. Makanya saya tadi tidak apa. Pendeta itu. Ya, suruh naik lagi dia lah. mau diskusi. Tapi mohon maaf ya, jangan sampai Anda yang mengatakan gara-gara saya retak hubungan suami istri tadi. Bukan saya loh, ya dia sendiri loh. Kenapa sampai dia nanya, Bang Andi ini udah punya istri, udah punya anak. Berarti ada niatnya gitu loh. Nawa itunya itu loh nggak baik. Coba bayangkan teman-teman ya, di sini ya, Anda punya istri gitu loh, Anda jalan-jalan, ketemu cowok ganteng kayak gua gitu loh, artis lah gitu ya, nanya, Mas, udah punya suami, punya istri, punya anak belum? Ya tersinggung lah suami. Suami ada apa lu nanya kayak gitu? Lu naksir sama dia? Kagak lah Pak, cuma nanya doang. Lu sih ngambek suaminya kan? Nah, berantem di mall masing-masing pulang. Bapaknya pulang, suaminya pulang ke rumah orang tuanya, istrinya pulang ke rumah orang tuanya, anaknya di rumah terlantar. Nah, parah kan? Ini semua yang ngajarin saya begini guru saya namanya Ardiansa ini. Gara-gara dia ini. Saya kenal lagi. Bang Ardiansyah ngapain ke rumah sakit? Ada yang sakit? Saya ngantarkan ibu saya terapi. Itu intinya. Rutin. Maaf ya teman-teman yang ada di sini, yang ada di YouTube. Maaf juga saudara-saudaraku Kristen. Satu kata pun saya nggak pernah mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Apa yang aku katakan, apa yang tertulis begitu. Saya hanya membaca dan menanyakan. Kenapa saya membawa data tadi? Karena Anda sendiri emosi mengeluarkan kata-kata, mengatakan saya BODOH, GOBLOK, gitu loh ya. Ya Anda mengatakan saya begitu, ya saya kasih datanya. Sebenarnya siapa yang demikian? Anda tambah emosi pula lagi, gitu. Jadi tolonglah diskusi jangan ada hujatan, jangan menyerang personal. Tapi diskusi itu menyerang pemikiran, serang argumentasi, by data, bukan imani saja. Jadi Anda diskusi naik pakai iman, ya kagak nyambung. Silakan saja beriman, tapi mari diskusi baik-baik gitu loh. Agama Anda kan agama syiar juga. Enggak di Markus 16:15 jelas tertulis, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Barang siapa yang percaya dibaptis, barang siapa yang tidak percaya dihukum. Jadi memang itu Anda itu diperintah ke seluruh dunia untuk membaptis orang, untuk menuhankan Yesus. Itu loh. Nah, tanda-tanda orang percaya Tuhan dan dibaptis, saya ulang ya, tanda-tanda orang yang percaya Yesus Tuhan dibaptis. Nah, ciri-cirinya, tanda-tandanya sebagai berikut. Mereka bisa berbahasa baru bagi mereka. Itu loh. Mereka bisa bermujizat atas nama Yesus. Mereka sekalipun mereka memegang ular tidak celaka. Dan sekalipun minum racun juga tidak celaka. Kedua,
tangannya ditaruh di tempat yang sakit, orang itu sembuh. Itu perintah loh di Bible Anda itu. Ya kalau itu yang Anda lakukan, ya kami maklumi, kami akan tidak pernah menghalangi itu. Persoalannya sasarannya siapa yang Anda ingin baptis? Siapa yang ini Anda baptis? Nggak mungkin dong Anda membaptis yang sudah menjadi Kristen. Nggak mungkin dibaptis 7 kali kan gitu. Nah, pasti mencari sasaran-sasaran yang belum Kristen Anda cari. Dengan caranya apa? Ya, sebagaimana metode yang Anda pakai. Apa itu? Misionerisme. Karena tidak mungkin Anda keluar teriak-teriak. Tentu dengan mencari jalan yang aman. Apa itu? Ya, terselubung. Terselubung dengan cara ada yang door to door, bikin pamflet, bikin brosur. Ada juga secara terbuka melalui media sosial. Inilah yang sering kita bertemu di sini. Gitu loh. Kenapa kami Apologet Islam Indonesia ada? Karena data itu ada, ya kami harus membentengi dong saudara kami. Bahwa hati-hati dengan misionaris. Kalian umat Islam ya harus rajin-rajin mempelajari Islam, rajin-rajin ke masjid, rajin-rajin mendengarkan ceramah. Agar Anda mempunyai benteng akidah Islam, agar tidak terpengaruh dengan Indomisasi, kawinisasi, amplosinisasi, apa macam-macam gitu loh. Nah, Anda harus membentengi itu. Di samping kami ada semua Apologet Islam Indonesia. Doakan insya Allah Apologet Islam Indonesia berdiri di seluruh provinsi yang ada di Republik ini. Itu kira-kira. Mudah-mudahan juga bisa tercapai di semua kabupaten kota. Agar apa? Agar dakwah Islam ini tersentuh secara menyeluruh. Nah, kami juga bersyukur dengan adanya kita diskusi, ada teman-teman yang lain. Al-Quraisy naik, ngapain buka mic? Kalau Anda mau bicara saya berhenti, silakan bicara. Halo Pak, selamat sore Pak. Anda berisik sekali, cari kuburan yang sepi dulu, gitu loh. Bisingnya Pak, bising. Ya udah bising masih ngomong, di mute dulu. Bapak apa kabar? Sehat? Enggak baik, enggak sehat. Enggak baik, apa sebab? Sakit kah? Enggak sakit. Enggak sakit. Boleh saya buat satu pertanyaan kah untuk Bapak? Enggak, tidak boleh. Enggak boleh kah? Enggak boleh. Jadi diskusi pasal apa nih Pak? Diskusi mengenai harga cabai di pasar. Iya. Pak, Bapak Kristen apa Muslim? Bapak ini lucu lah. Pak Quraisy ini Kristen atau Islam? Quraisy itu namanya apa? Islam kah ataupun Kristen? Loh, Bapak ini ditanya kok nggak jawab sih? Ya Islam Saya ini lah. Namanya ya, kalau Islam itu salam, assalamualaikum itu Islam. Kalau datang-datang saya tidak salam. Oleh karena ini saya tidak tahu ini Islam kah semua. Bapak ke kebun dulu aja. Bapak ke kebun bertani dulu, ya kan ya. Setelah bertani mandi, setelah mandi nyebur sungai. Ya Pak ya. Setelah mandi nyebur sungai baru naik ke sini lagi. Itu pun kalau kita naikkan. Silakan Bang Hadi, dilanjut Bang Hadi. Maksud saya itu naik, dengarkan dulu ada orang berbicara. Tunggu spasinya gitu loh. Karena kita ini bicara itu tanpa teks gitu loh. Dengarkan dulu. Contoh ya misalnya nih. Ustadz Abdul Somad, Ustadz Haji Hidayat, siapapun Ustadz kita lagi sedang ceramah. Udah masuk di momen-momen tertentu gitu loh ya. Terus ada orang datang terlambat, masuk, langsung teriak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengganggu nggak tuh? Mengganggu. Terus salam itu wajib dijawab. Begitu juga orang lagi asik bicara, terstruktur, datang Anda langsung memotong, nah, gitu. Itulah jadi kita itu nggak boleh abu-abu, mau dia muslim mau enggak, kita harus pakai adab. Itulah maksudnya teman-teman ya. Ditanya agamamu apa, nggak tahu nama saya apa gitu. Jadi kembali ke topik, hati-hati teman-teman semua, misionarisme itu ada menghantui kita semua, baik di dunia nyata maupun di media sosial. Pergunakanlah HP Anda itu
memperkuat akidah Islam. Korban sudah banyak, yang paling banyak melapor ke kita adalah kawinisasi. Tiap hari aja keluarga saya hilang, dibawa oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Tadinya syahadat, memeluk Islam, setelah dia menikah, diajak istri dan anaknya